Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semua. Hari ini kita masuk dalam bab 2, yaitu cerita fantasi. Sebelum masuk ke dalam materi cerita fantasi, Bu Ila mau bertanya terlebih dahulu tentang cerita fantasi. Pernahkah kalian membaca cerita fantasi? Sebutkan judul cerita fantasi pernah kamu baca. Siapakah penulis cerita fantasi yang kamu ketahui? Apa yang paling membedakan cerita fantasi dengan cerita yang lainnya? Pasti anak-anak sudah pernah membaca atau menonton film cerita fantasi. Tetapi kalian semua masih belum mengerti apa yang disebut cerita fantasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ciri umum teks narasi. Yang pertama adalah narasi merupakan cerita fiksi. Yang kedua, berisi rangkaian peristiwa atau disebut dengan alur. Jadi alurnya itu berurutan. Yang ketiga, berkembang dari tahap pengenalan atau orientasi, timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Yang keempat, tokoh dan tokoh atau unsur yang mengalami rangkaian peristiwa. 5. Tema atau ide dasar menjadi pusat pengembangan cerita. Jadi dalam cerita narasi atau cerita fantasi, itu tema atau ide dasar yang pusat pengembangan cerita. Yang keenam, amanat atau pesan yang disampaikan pengarang. Jadi, semua cerita maupun film itu mengandung amanat atau pesan yang disampaikan pengarang atau penulisnya. Dalam memahami materi cerita fantasi, kalian harus didampingi buku referensi yaitu LKS bab 2 yaitu berkarya cerita fantasi. Ciri umum cerita fantasi dapat di LKS halaman 31. Sambil saya terangkan sambil dibuka LKS-nya. Halaman 31. Ciri umum cerita fantasi. Cerita fantasi memiliki alur normal namun bersifat imajinatif. Imajinatif itu khayalan. Umumnya teks ini dibuat dengan unsur-unsur cerita yang tidak masuk akal. Jadi, dalam cerita fantasi ini dianggap cerita yang tidak masuk akal dan terkesan dilebih-lebih. Secara umum, ciri-ciri cerita fantasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Sambil dilihat LKS-nya halaman 31. Yang pertama adalah ada keajaiban atau keanehan. Cerita yang mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan atau kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Tokoh dan latar diciptakan penulis sehingga tidak adanya nyata. Seperti itu. Jadi maksudnya ada keajaiban atau keanehan itu dalam cerita fantasi itu biasanya menceritakan suatu kegaiban atau supranatural yang dalam dunia nyata itu dianggap tidak ada. Yang kedua adalah ide cerita. Ide cerita itu terbuka terhadap dunia khayal penulis. Tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan dalam kehidupan nyata.
Jadi ceritanya itu terbuka terhadap daya khayal penulis. Misalnya kalian sebagai seorang penulis cerita fantasi, kalian ingin masukan dari teman-teman tentang cerita fantasi, itu sama-sama menghayal itu. Itu yang disebut ide cerita. Yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar khayalan. Jadi, latar yang digunakan cerita fantasi itu latar nyata dan latar khayalan. Maksudnya seperti itu, yang disebut lintas ruang dan waktu. Yang keempat adalah tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tokoh dalam cerita fantasi itu berbeda dengan tokoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena tokoh dalam cerita fantasi itu memiliki kesaktian atau kegaiban. Misalnya, kalian nonton filmnya Pangeran Dan. Kalian pernah nonton filmnya atau membaca buku yang berjudul Peri Bersepatu Kaca, misalnya. Di situ kan, masuk sih ada sepatu kaca, masa sih ada peri di bumi ini, kan gitu. Itu namanya cerita fantasi yang tokohnya unik. Yang kelima adalah bersifat fiksi. Berarti bersifat fiksi itu hanya khayalan. Jadi cerita itu atau cerita fantasi itu bersifat khayalan atau tidak nyata. Bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Bisa saja kehidupan nyata kan cerita fantasi tetapi sambil ditambahi atau dilebih-lebihkan agar cerita itu seperti cerita yang tidak masuk akal. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita atau fantasi itu bahasa yang dilebih-lebihkan atau bahasa mengandung bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu seperti membandingkan. Di dunia ini misalnya kayak gini, misalnya ada kata atau kata ungkapan di dunia ini sungguh indah dibanding dunia manusia, misalnya seperti itu. Jadi maksudnya di dunia khayalan mereka, tokoh yang memainkan itu berbeda membandingkan dunianya dengan dunia manusia seperti kita. Itu maksudnya. Jenis-jenis cerita fantasi antara lain jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita ada 3 macam. Yang pertama adalah masa lampau, sezaman, masa yang akan datang. Jadi dalam jenis cerita fantasi ini berdasarkan waktu. Masa lampau itu berarti waktu yang sudah terlampaui. Sezaman berarti latar yang digunakan itu satu masa atau sezaman, satu zaman. Terus yang ketiga masa yang akan datang. Maksudnya itu latar ceritanya menggunakan waktu masa yang akan datang atau masa yang belum terlampaui.
Jenis cerita fantasi yang kedua yaitu berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Berarti ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Itu ada dua kategori. Yang pertama, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat LKS halaman 32. Saya ulangi lagi, sambil saya terangkan, sambil dibuka LKS-nya. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang atau daya hayal pengarang terhadap objek tertentu. Itu maksudnya. Jadi isinya hayalan pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori fantasi total ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Jadi dalam cerita fantasi total ini tidak semua cerita terjadi dalam dunia nyata. Berarti nggak semuanya itu terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi legenda Putri Bulan termasuk fantasi total karena nama orang, nama objek berasal dari sebuah pikiran imajinasi pengarang. Itu. Yang kedua atau yang B, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi atau hayalan tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Kalau dalam fantasi irisan itu nama-namanya menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada nyata. Jadi kalau dalam fantasi irisan itu nama tokohnya, terus tempatnya, peristiwanya itu masih dalam dunia nyata. Struktur teks cerita fantasi itu ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi sama halnya dengan pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konfliknya. Komplikasi awal munculnya masalah hingga puncak masalah. Resolusi yaitu penyelesaian masalah. Dalam kaidah kebahasaan yang digunakan dalam cerita fantasi, yang pertama adalah menggunakan kata ganti atau nama orang. Kata ganti orang pertama itu menggunakan kata aku atau saya. Kata ganti orang kedua yaitu menggunakan kata kamu. Kata ganti orang yang ketiga menggunakan kata dia, mereka, kalian atau nama orang. Jadi yang menggunakan nama orang berarti kata ganti orang ketiga. Yang kedua adalah latar tempat, latar waktu, latar suasana. Jadi dalam cerita apapun itu mesti selalu diikuti dengan latar waktu, latar tempat, latar suasana. Yang ketiga, kata sambung atau konjungsi penanda urutan waktu. Jadi konjungsi penanda urutan waktu itu ada kata setelah, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, dan lain sebagainya. Pokoknya penanda urutan waktu. Saya lanjutkan kaidah kebahasaan yang berikut ini, yaitu kata atau ungkapan keterkejutan. Termasuk kata tiba-tiba, tanpa diduga, dan di tengah. Misalnya ada kalimat tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Itu berarti
keterkejutan, terkejut, kaget. Itu. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dimensi lain. Berarti ungkapan kejutan atau kaget. Di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Kata yang menunjukkan keterkejutan yaitu di tengah. Kalau di LKS itu ada di halaman 39 nomor 5. Menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Cerita fantasi menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Jadi, tiba awalnya konflik itu diawali dengan ungkapan atau kata keterkejutan. Itu contohnya. Yang terakhir adalah dialog atau kalimat langsung. Dalam cerita, saat berdialog itu menggunakan kalimat langsung. Contohnya, raksasa itu mengejar Kiat. Kiat itu nama orang. Teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Ingat, ciri kalimat langsung itu diawali dengan tanda petik. Langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi yang pertama adalah menemukan ide atau tema. Yang kedua, menggali ide dengan membaca. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat, mengembangkan cerita. Jadi, 4 langkah tersebut dalam menyusun teks cerita fantasi. Diingat-ingat, yang pertama adalah menemukan ide atau tema. Yang kedua adalah menggali ide dengan membaca. Yang ketiga, membuat peristiwa. Dan yang keempat, mengembangkan cerita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan materi bab 2 hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami oleh kalian semua. Saya ingatkan kembali, jika ada yang belum jelas, saya beri waktu bertanya jam 10 sampai jam 12. Itu aktifnya atau fast responnya Bapak Ibu Guru Mapel pada jam pelajaran tersebut. Kalau di luar jam tersebut, misalnya di atas jam 12, itu Bapak Ibu Guru slow respon atau jawab pertanyaannya agak lama karena sudah di luar waktu pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa di minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.